Hadirin hadirat disilakan duduk kembali. Hadirin hadirat yang berbahagia, sampailah kita pada puncak acara fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadzarah. Kepangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin azim. فاشفع لنا عند الكريم. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحديات لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قريب وألف بيننا يا ربنا أمر. Hadratul Mukarram Kiai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu surah wa radiyallahu. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu surah wa radiyallahu. Para Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah, khususnya Pramu Pendidikan Dasar dan Menengah, para Bapak Ibu segenap personil Perjuangan Wahidiyah Pusat, para Bapak Ibu perangkat sekolah, kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, serta guru-guru pendidikan dasar dan menengah Wahidiyah yang kami hormati, para siswa-siswi Wahidiyah mulai dari kanak-kanak yang ada di TK, kemudian SD, SMP, dan SMA yang berbahagia, para pengurus Pondok Pesantren Kedunglo yang kami hormati, serta segenap hadirin hadirat peserta dalam acara milad atau ulang tahun pendidikan Wahidiyah yang berbahagia. Puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari bersama-sama kita panjatkan, karena atas taufik hidayah, karunia dan nikmatnya kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul di lapangan Kedunglo Al-Munadzarah untuk memanjatkan rasa syukur atas
terselenggaranya pendidikan wahidiyah. Untuk itu mari kita wujudkan rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirih, khususan khasah beliau Ghusi hadza zaman radhiyallahu, dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghusi hadza zaman radhiyallahu, benar-benar memberikan syafaat tarbiyah, naufirah barokah kepada kita bersama. Wabil khusus jangkungan doa restu dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, sehingga melalui acara peringatan milad pada pagi hari ini, pendidikan wahidiyah ini diberi kemajuan yang signifikan, sehingga cita-cita beliau Mbah Yai, cita-cita beliau Kanjeng Rama untuk mencetak wali yang intelek dan intelek yang wali ini betul-betul segera diwujudkan oleh Allah, sehingga perjuangan wahidiyah ini menjadi perjuangan yang besar jami'al alamin, mengajak umat masyarakat fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, para bapak ibu, santriwan santriwati, siswa-siswi sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini melaksanakan rangkaian peringatan ulang tahun pendidikan wahidiyah. Tidak ada ininya ya, TK berapa tahun, SD berapa tahun, SMP atau SMA berapa tahun, yang kemudian dirangkai menjadi milad terpadu. Kita bersama-sama merayakan, bahkan secara maknawiyah mensyukuri, karena kita telah disiapkan sebuah fasilitas pendidikan secara sistem. Ini diawali pada zaman beliau Mbah Yai Majid, kemudian disempurnakan pada zaman beliau Kanjeng Rama, bahkan fasilitas-fasilitas ini disiapkan untuk kita bersama. Sekilas yang namanya ulang tahun ya, kita harus memahami bagaimana sejarah pendidikan wahidiyah. Dulu pendidikan wahidiyah ini belum ada fasilitas-fasilitas yang baik dan memadai seperti yang ada sekarang. Walaupun toh sekarang ini belum sempurna, tetapi ini jauh lebih baik daripada dahulu kala. Dulu SMP, SMA wahidiyah ini lokalnya masih berdindingkan triplek, atapnya masih seng. Maka ini ya, yang sekolah rasanya panas, sumuk, bahkan ya, bercampur dengan ya, beberapa ya, hewan, ayam dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak menjadikan para murid-murid SMP dan SMA wahidiyah dulu ini semangatnya kendor. Saya ini juga merasakan TK wahidiyah. Ini mana anak-anak yang TK, mana angkat tangan coba. Nah, yang TK, nah yang di depan ini ya, yang bajunya putih, celananya ungu, yang ya sudah tangannya diturunkan lagi. Sampean sekolah TK ada gedungnya yang bagus. Dulu saya ketika TK seusia sampean ini ada di timurnya masjid ini. Dulu ini ada triplek, ada triplek di tenda itu, ya, belakang gawang itu. Nah, itu triplek, atasnya seng. Nah, ya panas, sumuk. Tetapi ini tidak menjadikan semangat kendor. Nah, sampean semua sekarang TK bangunannya sudah bagus, ada tamannya, ada kolam renangnya, ada tempat bermain, maka semangatnya harus lebih meningkat daripada siswa-siswi TK seangkatan saya. Yang SD juga demikian, ada di selatan. Ini sudah ada bangunan, walaupun ada beberapa kelas yang belum terpenuhi kebutuhannya. Suatu saat kita akan penuhi fasilitas-fasilitas tersebut, tetapi yang paling penting adalah semangat di dalam hati dan jiwa sampean. Yang SMP, yang SMA juga demikian. Sampean semua sudah ada fasilitas tempat belajar yang baik,
Walaupun juga ada beberapa mungkin belum terpenuhi kelas secara menyeluruh, tetapi apapun ini sudah ada. Maka sekali lagi, yang menjadikan seseorang berhasil belajar atau tidaknya ini bukan tergantung pada fasilitas. Fasilitas memang menunjang, fasilitas memang memudahkan, tetapi yang paling penting ini adalah semangat belajar, etos belajar, dan kedisiplinan di dalam belajar. Maka berbicara tentang etos belajar dan kedisiplinan dalam belajar, ini yang sering saya diskusikan dengan pramu-pramu terkait, ya, pramu pendidikan dasar dan menengah Bu ya, Suwasih, kemudian pramu dikti Pak Faisal, kemudian ketua pondok Pak Afif. Ini saya sering diskusi bagaimana etos belajar, semangat belajar dan kedisiplinan siswa-siswi dan santriwan-santriwati Kedunglu ini ditingkatkan. Saya melihat ini etos belajar masih sangat rendah sekali. Kemauan belajar, kemauan mencari informasi, kemauan untuk berprestasi di jenjang sekolahnya masing-masing, ini masih banyak yang harus ditingkatkan. Kedisiplinan-kedisiplinan di dalam mengikuti agenda-agenda pondok, kedisiplinan dalam belajar, ini juga masih banyak PR yang harus ditingkatkan. Bagaimana anak di kamar ketika mengisi waktu luang ini bukan diisi dengan sekedar guyon, jagongan yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan sekarang di pondok handphone boleh apa belum? Boleh ya. Nah, ini nanti kita akan atur penggunaannya. Memang dalam situasi atau zaman yang modern ini penggunaan handphone ini ya dibutuhkan. Tetapi jika tidak ada kontrol yang baik, ini justru bisa menjadi bencana. Maka nanti kita akan ada aturan-aturan tertentu. Misalkan ada jam yang diperbolehkan menggunakan handphone. Ada jam tertentu di dalam satu hari. Ketika seseorang itu menggunakan handphone, santri menggunakan handphone pada jam-jam yang telah ditentukan, maka itu tidak masalah, walaupun tetap dengan pengawasan yang ketat. Tetapi jika menggunakan handphone di luar jam yang telah ditentukan, maka nanti akan ada penalti atau ya, hukuman-hukuman dan lain sebagainya. Itu nanti akan diatur di kemudian hari. Karena apa? Harapannya handphone itu adalah alat komunikasi, alat mencari informasi. Jika ini digunakan dengan baik, sampean akan mendapatkan bahan-bahan pembelajaran yang lengkap dan komplit. Tetapi jika tidak digunakan dengan baik, bukannya untuk belajar, tetapi malah untuk mencari ya, permainan-permainan atau hiburan-hiburan yang ini kontraproduktif dengan cita-cita pendidikan, bahkan bisa menjerumuskan dan menjadi bencana. Maka handphone demikian. Di samping itu saya juga sudah beberapa kali berdiskusi, memberikan wacana. Suatu saat nanti ini kebetulan personil pusat hadir di sini ya, ada ya. Ini nanti suatu saat kita akan membuat satu program di mana para personil Wahidiyah pusat, khususnya terutama yang domisili tidak jauh dari pondok, ini nanti akan semacam ikut mondok lagi, misalkan satu personil itu sehari dalam seminggu atau seminggu dalam sebulan, ini ikut menjadi mentor bagi santriwan-santriwati. Sehingga apa? Ya, personil pusat ini kebanyakan mayoritas adalah alumni Pondok Kedunglu itu sendiri. Walaupun ada yang bukan alumni, tetapi kebanyakan adalah alumni Pondok Kedunglu itu sendiri. Sehingga tahu bagaimana seluk-beluk pondok, seluk-beluk santri. Ya, yang namanya anak pondok ini ada dinamika perasaan. Kadang ya namanya orang pas muncul malesnya ya males, aras-arasan jamaah, aras-arasan belajar, aras-arasan mujahadah. Nah, ini harapan saya nanti personil Wahidiyah, personil Perjuangan Wahidiyah Pusat ini sebagai yang sudah memiliki pengalaman bisa melakukan pendekatan motivasi, penyemangat, sehingga si anak santri nanti bisa melawan rasa malas dan meningkatkan disiplin di dalam belajar dan
mengikuti kegiatan-kegiatan pondok di asramanya masing-masing. Maka nanti kita akan jadwalkan, ya, jadwalnya kita nanti akan atur sedemikian rupa supaya tidak terlalu memberatkan tanggung jawab atau kesibukan personil di rumahnya masing-masing. Nanti kita akan atur sedemikian rupa. Tapi prinsipnya suatu saat nanti personil akan ikut membantu, menjadi mentor, akan tinggal di kamar di asrama, Jadi nanti kalau seperti kemarin kita oleh Kanjeng Romo di program camp language dan lughatul Arabiyah, betul ya? Itu seminggu berapa hari kemarin? 3 atau 4? 5 hari. Seminggu 5 hari. Secara umum wajib mengikuti program tersebut, walaupun ada pengecualian dengan izin khusus dari beliau Kanjeng Romo. Maka nanti sama, kita akan program demikian, tetapi mungkin tidak 5 hari. Kita akan bikin program yang tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu mengganggu kesibukan sehari-hari di rumah personil tersebut. Misalkan satu personil itu sehari semalam. Kita ada berapa komplek asrama, Pak Afif? 12 komplek asrama. Ini gambaran kasar saja, misalkan satu komplek ini 2 atau 3 mentor. Maka kalau 3 kali 12 berapa? 36. Maka ini nanti akan digilir semacam. Atau kalau 3 terlalu banyak, 2 atau bahkan 1 kalau perlu. Nah, itu sehari. Nanti kita akan detailnya akan suatu saat kita akan atur. Tapi prinsipnya santriwan-santriwati di asrama ini tidak ada sing nuwei. Tidak ada mentornya. Pol-polannya mentornya kakak-kakak kelas baik SMA ataupun mahasiswa. Ini ya cukup bagus tetapi kurang maksimal. Terkadang anak SMA atau kuliah mahasiswa ini belum muncul rasa tanggung jawab dan kebijakan di dalam membimbing teman-teman di asrama. Tetapi kalau ini personel yang sudah dewasa, saya kira dengan kematangan kedewasaan ini akan lebih bijaksana di dalam mengarahkan dan membimbing santriwan-santriwati yang ada di asramanya masing-masing. Harapannya apa? Harapannya tingkat kedisiplinan meningkat, etos belajar meningkat, sehingga outputnya adalah pada hasil dari pendidikan itu sendiri. Seperti madrasah diniyah. Pak Sifa ada ya? Pak Sifa ada, betul, terima kasih. Sementara madrasah diniyah pusat ini masih di bawah pondok, betul Pak ya? Suatu saat nanti akan ditanggungjawabkan kepada Departemen Pendidikan Diniyah. Maka diniyah juga sama. Beberapa tahun terakhir saya melihat mempelajari ini rasa ingin berangkat ke sekolah ini saja tidak ada. Lalu bagaimana si anak mau ingin belajar kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah diniyah, berangkat ke sekolah saja aras-arasan. Nah, inilah nanti harapan saya dengan personil pusat ini nanti ikut langsung terjun mementori secara langsung dari dekat. Ini nanti akan mendorong tingkat kedisiplinan bagi siswa-siswi atau santriwan-santriwati. Para hadirin hadirat, ya, ini karena konteksnya adalah milad, ya, saya sedikit mengadakan permainan atau games yang tentunya ini membantu kita di dalam memahami pendidikan wahidiyah. Saya ingin semua yang ada di sini ini membayangkan, berimajinasi. Saya ingin mengungkapkan atau menyebutkan kata pelangi. Ya, coba nih yang TK, anak-anak TK, coba sampean semua membayangkan pelangi. Apa yang ada di pikiran sampean tentang pelangi? Dipikir dulu karena ini sifatnya sangat banyak, jadi tidak mungkin untuk dialog. Ya, saya merangsang saja tentang pelangi. Yang SD juga demikian, SMP, SMA, bapak-bapak, ibu personil yang ada di sini semua, sama bayangkan tentang pelangi. Terserah apa saja. Kalau TK langsung lagu pelangi yang muncul di
pikiran dari hati, refleks. Gak apa-apa. Saya ingin tentang pelangi. Apa yang ada di pikiran tentang pelangi? Ya, saya beri waktu beberapa detik untuk berimajinasi, untuk membayangkan sejauh apa imajinasi dan pemahaman kita masing-masing tentang pelangi. Baik, cukup ya. Sekarang saya memberikan satu gambaran. Kita sering ketika mendengar kata pelangi, itu yang terpancing di dalam imajinasi kita adalah tentang bias warna. Kalau anak TK, apa warna pelangi apa anak TK? Coba semua. Apa? Merah, kuning, hijau. Ada lagi? Ada yang TK belakangnya. Yang saya tanya anak TK tadi ya kan. Apalagi, ya ungu tuh. Kalau yang ibu-ibu yang lain yang belakang, apalagi ada ungu jingga katanya, ada lain sebagainya. Ya, terus bentuknya seperti itu, apa? Melengkung, ya. Bentuknya melengkung. Secara umum ketika kita mendengar kata pelangi, ini yang ada di bayangan kita. Sama ketika kita sebagai pelajar, ketika mendengar kata sukses, yang ada di bayangan kita adalah tentang warna-warna yang indah tentang kesuksesan. Tetapi apa? Kalau kita memahami secara konstruktif, ketika kita berbicara pelangi itu sendiri adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana asal kata pelangi, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris ini, apa bahasa Inggrisnya pelangi anak TK? Apa? Rainbow. Rainbow itu yang tukang bedil itu, rainbow. Rainbow ya, rainbow. Yang SMP, SMA, personil, apa bahasa Inggrisnya pelangi? Oh, sama berarti. Rainbow. Ketika kita mendengar kata rainbow, apa yang terbayang di pikiran kita? Sama, warna-warna yang indah ini tadi. Tetapi jika kita melihat dari konstruksi bahasa, Pak Faisal, rain itu apa? Bu? Apa bu? Bu itu busur. Busur itu adalah alat untuk memanah, bukan anak panahnya. Maka rainbow itu bentuknya melengkung. Nah, lengkungan yang muncul setelah hujan, maka secara konstruktivis ini disebut rainbow atau busur hujan. Kalau dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia, ini busur hujan. Rainbow ini kita melihat secara konstruktivis, ini dari sisi bahasa saja. Kemudian kita lihat dari sisi kebendaannya. Tadi ketika saya tanya pelangi, semua sudah memiliki bayangan masing-masing. Mungkin secara umum banyak itu tadi warna, bias warna yang dan lain sebagainya. Tetapi adakah di antara kita sampai semua ketika mendengar kata pelangi yang terpikir pertama adalah di mana ketika air mengalir, baik itu dari sumber, baik itu dari air hujan, dari air dari sumber-sumber pegunungan dan lain sebagainya, menyatu bersama-sama melalui kali-kali kecil, kemudian mengalir kepada sungai yang besar, kepada sungai yang besar nanti mengalir lagi menuju lautan. Ketika di lautan mereka bersama-sama di dalam lautan, kemudian terpancarkan sinar matahari, dia menguap, kemudian naik ke atas menjadi mendung. Setelah mendung kemudian hujan, setelah hujan muncul matahari, kemudian muncul bias-bias tersebut. Ini kalau kita berpikir secara konstruktivis. Maka pelangi itu juga asalnya dari banyu-banyu butek yang ada di Berantas.
banyu-banyu butek yang ada di Comberan dan lain sebagainya, yang semua mengalir bersama-sama ke lautan melalui proses fisika tertentu. Ia naik, kemudian muncul bias pelangi. Kita sering ketika kita dimotivasi jadi orang sukses, jadi orang sukses, jadi orang sukses, yang ada di bayangan kita itu sukses itu duitnya akeh, omahe apik, mobilnya bagus, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar kata sukses, yang ada di pikiran kita mirip seperti ketika kita mendengar kata pelangi, yang ada hanyalah keindahan-keindahan saja. Kita tidak merasakan bagaimana proses terbentuknya pelangi. Kita tidak memikirkan bagaimana proses terbentuknya kesuksesan tersebut. Maka itu tadi, pelangi itu tadi terbentuk kalau tidak ada air yang mengalir dari sungai, dari kali-kali, bahkan kalau perlu dari comberan, dari korahan-korahan, tidak akan ada pelangi. Kesuksesan pun demikian, sampean semua siswa-siswi juga demikian. Maka sampean belajar awan bengi, mujahadah, dipaksa bangun witir, dipaksa tidak boleh main HP yang berlebihan, ini dan itu, semua itu terasa berat, terasa sulit. Tetapi itulah proses supaya terjadi pelangi di dalam kehidupan sampean. Kalau sampean tidak melalui proses yang sulit ini tadi, ini tidak akan terjadi pelangi para anak-anak. Bahkan terkadang untuk terjadi pelangi, mohon maaf, kita beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini banyak bencana anak-anak. Anak TK, anak SD, sampean sudah dengar belum? Ini saudara-saudara sampean yang ada di daerah-daerah, bahkan juga pengamal Wahidiyah, ini rumahnya terdampak banjir anak-anak. Karena hujan yang terus menerus, kemudian infrastruktur air, pengairan kurang memadai, akhirnya meluber ke rumah. Banjir, tahu ya sampean ya? Dengar berita ya? Banjir. Kita pun demikian. Terkadang kita, di antara kita itu ada bagaikan air yang mengalir seperti air mineral, air sumber yang jernih sampai ke lautan jernih. Maka alhamdulillah jika kita mendapatkan kesempatan yang demikian, oleh Allah ditempatkan pada jalur-jalur yang baik. Tetapi terkadang kita ini juga dipaksa atau berada dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin kita ini adalah banyak sekali karena kesalahan-kesalahan kita ini menjadikan mudarat kepada masyarakat. Seperti air banjir ini tadi mendatangkan mudarat kepada masyarakat. Seperti air comberan, korahan, ini koyok-koyok, air tidak berguna, air buangan. Tetapi jika semua ini mengalir kepada lautan, ia nanti akan menjadi pelangi, akan menjadi hujan. Akan menjadi pelangi, akan menjadi hujan. Demikian pun kita, apapun keadaan kita, kalau kita kenapa nangis? Enggak apa-apa, ben cah TKI senengane ngono kuwi. Ya inilah proses untuk menjadi pelangi ini. Enggak apa-apa. Nyapa le? Pengen apa? Bu, Ibu, pengen apa? Enggak apa-apa, ben lari-lari, memang cah TKI itu prosesnya. Enggak apa-apa. Biar sudah, apa maunya, biar. Enggak apa-apa. Apa pengennya piye? Ya ini proses menjadi pelangi ini. Nah ini kalau dilarang nggak situ jadi pelangi ini nanti. Nah, kembali ya. Maka apapun keadaan kita tidak semua hidup sempurna. Terkadang kita nakal, terkadang kita menjadi mudarat kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan orang tua, bahkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita semua itu mengalir ke lautan dan mengalami proses fisika, maka akan terjadi pelangi. Apa mengalir ke lautan? Mengalir fi wijati bahril wahdah, mengalir menuju lautan samudra keesaan Allah, istighraq. Maka apapun keadaan kita jangan kecil hati.
Mungkin memang di antara teman kita ada yang pinter, ada yang berprestasi, kemudian kita belajar angel, koyok-koyok gak enak manfaatnya, kayak tidak ada manfaat, bahkan kalau perlu ya, merasa banyak salah kepada orang-orang sekitar. Tetapi jika semua ini bermuara menuju tenggelam dalam lautan keesaan Allah, ini nanti akan diangkat oleh Allah seperti pelangi para hadirin. Pelangi itu sendiri juga demikian. Pelangi sendiri itu adalah bias. Pelangi itu tidak ada. Pelangi itu adalah bias. Intinya apa? Hujan dan matahari. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada pelangi tanpa hujan dan sinar matahari. Maka apa? Suatu saat kehidupan kita itu tidak seindah pelangi, itu tidak apa-apa. Yang paling penting kita bisa menjadi hujan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat yang ada di dunia, kehidupan yang ada di dunia. Kita bisa menjadi perantara pancaran matahari yang bisa menjadikan energi dalam kehidupan di dunia. Jadi pelangi itu adalah simbol, pelangi itu adalah bias. Intinya adalah di hujan dan matahari. Kesuksesan itu, kesuksesan yang sifatnya itu apa itu? Sugih, kaya, dihormati banyak orang, itu adalah bias. Intinya apa? Intinya seberapa banyak kita memberikan manfaat kepada kehidupan di sekitar kita. Untuk itu, mari para santriwan-santriwati, khususnya siswa-siswi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang hadir di sini, mari apapun keadaan kita memohon supaya kita ini diberi ilmu yang barokah manfaat, sehingga kita nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada kehidupan dunia, bahkan oleh Allah kehidupan kita nanti diberikan warna pelangi yang indah sebagai motivasi kita di dalam kehidupan kita, sebagai motivasi kita untuk berjuang dalam perjuangan wahidiyah. Tetapi tentunya semua ini harus bermuara kepada lautan. Tentunya semua ini harus bermuara fi hujjati bahril wahdah, tenggelam dalam samudra keesaan Allah. Yang terakhir, mari untuk menandai dimulainya rangkaian acara milad ini, kita mengadakan mujahadah, permohonan. Kita mohon Kanjeng Rama sering dawuh, terjadinya bencana alam yang ada di muka bumi ini ditimpakan oleh Allah sebagian saja kepada kita manusia, untuk supaya biar kita merasakan kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita bertobat akan kesalahan kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini banyak para santriwan-santriwati ini di tengah ketika kita melakukan peringatan milad ini, banyak pengamal wahidiyah di daerah-daerah. Yang saya dengar ada di Trenggalek, di Tulungagung, di Blitar, di Pacitan, dan di tempat-tempat lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahkan ini teman-teman pengamal wahidiyah, para hadirin hadirat, ini semua adalah kesalahan kita para santriwan-santriwati, karena kita belonjong, tidak bersungguh-sungguh di dalam belajar, tidak bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah. Untuk itu bersungguh-sungguhlah sampean di dalam belajar, sehingga sampai nanti besar bisa menjadi seorang insinyur yang bisa mengatur pengairan dengan baik, sehingga tidak terjadi masalah-masalah atau bencana-bencana alam di tempat sampean. Kita mohon supaya kita nanti kehidupan kita nanti diberi kehidupan yang baik, diberi kesuksesan lahiriah, terutama kesuksesan batiniah, para hadirin. Kita dicukupi rezeki kita, sehingga sampai nanti bisa membanggakan orang tua sampean yang nyekolahnya sampean jauh-jauh di gedung ini. Kita mohon supaya kita diberi kesuksesan batiniah, yakni bisa diberi dekat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bayangkan dalam acara ini beliau Kanjeng Ramadan baik masjid ini betul-betul memberikan restunya kepada kita, sehingga pendidikan wahidiyah ini bisa menjadi meningkat lebih maju lagi, sehingga output dari pendidikan wahidiyah ini sesuai dengan cita-cita dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, yakni menjadi wali yang intelek dan intelek yang lain. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوقاته وأمداده. اللهم يا وحيد يا أحد يا وجيد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوقاته وأمداده. اللهم يا وحيد يا أحد يا وجيد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوقاته وأمداده. اللهم كما أنت صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعد. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديا وأصله وروح وتركني فقط لم تعبد وربي فليس لي يا سيدي سواك فإن رد كل شخص عليك. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديا وأصله وروح وتركني فقط لم تعبد وربي فليس لي يا سيدي سواك فإن رد كل شخص عليك. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هديا وأصله وروح وأدركني وقوم لم تعبد وربي فليس لي يا سيدي سواك فإن رد كل شخص عليك. Ayo anak-anak kita panggil Kanjeng Nabi sampean dongakne wong tuane sampean sing wis nyekolahne sampean sama dongane mbah bayi sampean sama sambat yang Kanjeng Nabi nyuwun supaya diparingi kesehatan dan umur panjang wong tuane sampean dikei rezeki sing jembar sehingga iso ngopeni sampean sampai dewasa nanti. Balik kabeh anak-anak. Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي برغبة موصلات للحضرة العين. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلات للحضرة العين. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلات للحضرة العين. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلات في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلات في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلات في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. Para hadirin hadirat, kita di gedung Lodi Wahidiyah ini dicita-citakan oleh Kanjeng, punya cita-cita
beliau membangun peradaban wahidiyah, di mana jika kita melihat ini personil-personil wahidiyah yang ada di sekitar sini, ya, kemudian diantaranya ada yang berjodoh, menikah, kemudian tinggal di sekitar gedung. Ketika anaknya lahir, ini sejak dari kecil sudah disekolahkan di sekolah-sekolah wahidiyah, mulai dari daycare, baby care, daycare, kemudian TK, SD, SMP, dan bahkan SMA wahidiyah. Bahkan sejak dari kecil jajannya pentol, bakul pentol ini sudah pengamal wahidiyah. Maka ini sebagai suatu perjuangan peradaban wahidiyah. Peradaban yang bagaimana? Peradaban yang mengesahkan Allah. Maka untuk itu, ini jika kita tidak bersatu, jika kita tidak qaribul alim, ini cita-cita sulit untuk diwujudkan para hadirin. Untuk itu mari kita mohon supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita disatukan sehingga semua ini diberi barokah, sehingga cita-cita dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama ini bisa betul-betul diwujudkan oleh Allah. Mari. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir ya sirif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir ya sirif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir ya sirif tawadina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا وفي هذه المجاهدة يا. Mari kita istighfar. Seperti tadi yang saya katakan, mari apapun keadaan kita, betapapun bodohnya kita, tidak bisa belajar, tidak bisa ini, tidak bisa itu, apapun dampak kita, mungkin kita berdampak mudorot kepada kehidupan sekitar kita, mudorot kepada masyarakat di sekitar kita, alam-alam di sekitar kita, yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan bencana ini adalah diri kita. Tetapi kalau kita ini terus istiqomah mengalir sampai bermuara kepada lautan, maka Allah akan mengangkat hingga muncul pelangi. Ketika kita istiqomah tenggelam dalam lautan keesaan Allah, fi jannati bahril wahdah, maka Allah akan mengangkat. Mari apapun keadaan kita, kita istighraq, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, bahkan diam pun tidak. Ini semuanya adalah Allah. Mari istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'aqsmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fawzi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bi'aqsmikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fawzi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismika wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawthi hadha zaman wa walihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. بلغ جميع العالمين إذا على هذا واجعل به ذاكرا بليغا
بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وفروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan tadi betul-betul diijabah oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusi ada zaman radhiyallahu benar-benar mendapatkan cangkuman doa restu dari beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, sehingga pendidikan Wahidiyah ini bisa semakin maju, semakin meningkat, semakin membuahkan manfaat dalam kehidupan fid dini wal dunya wal akhirah. Amin amin. Para hadirin hadirat, sekali lagi santriwan santriwati siswa-siswi pendidikan Wahidiyah, mari kita tingkatkan etos belajar kita tingkatkan disiplin kita. Apalagi ini pendidikan kita ya, ini tidak sengaja, ini pendidikan kita ini bernuansa keibuan. Pendidikan kita ini bernuansa keibuan, di mana seorang ibu itu bisa kereng dan kasih sayang dalam waktu yang sama. Ini kalau bapak-bapak umumnya sing metu, sing ketok, kereng ketok. Tapi kalau ibu ini bisa muncul rasa kereng dalam artian disiplin, juga kasih sayang yang bersamaan. Sehingga bocah cilik ini kalau diseneni ibu yo nangis, neng yo goleki. Nah, kita secara tidak sengaja ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan pramunya ibu-ibu semua. Maka ini menggunakan pendekatan psikologi keibuan, ini harusnya bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang baik sehingga kedisiplinan dari siswa-siswi ini semakin meningkat. Bukan dengan kereng, semata-mata kereng, tetapi kereng yang ada kasih sayang. Demikian yang bisa kami sampaikan, segala salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min al-khawsi hadha zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.